Tahukah Anda, inilah tanah yang melahirkan Buya Hamka dan ratusan ulama besar Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujuik jo simpua, sabarek bungkanan piawai, naraco luruih main daun, indak basisiah jo basibak. Kok ketek indak sabuik namo, kok gadang indak babilanggala. Salam hormat dan kasih sayang kami sampaikan kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, khususnya keluarga besar Minangkabau, di mana saja Anda berada, yang telah setia menantikan tayangan di kanal Minang Mustika Jaya ini. Saudara yang kami muliakan, tanah Minangkabau itu bagaikan permata yang tersusun dari banyak batu berharga. Setiap daerahnya memiliki keistimewaan, setiap nagarinya menyimpan kisah yang tak ternilai harganya. Namun di antara semuanya, ada satu daerah yang memiliki kedudukan sangat istimewa, daerah yang sejak berabad silam dikenal sebagai pintu ilmu, pusat kesalehan, dan tempat lahirnya para pemimpin besar yang membawa nama baik bangsa. Daerah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kabupaten Agam. Terletak kokoh di lereng dan kaki Bukit Barisan, Agam bukan sekadar nama di peta Sumatera Barat. Ia adalah tanah yang disentuh berkah langit, tanah yang diinjak para ulama, tanah yang menyimpan kenangan perjuangan nenek moyang kita. Di sanalah tumbuh kebijaksanaan, di sanalah tumbuh kekuatan budaya, dan di sanalah jalinan antara adat dan agama dirajut dengan sangat rapi dan indah. Kali ini kita akan merenungkan keagungan tanah Agam melalui goresan pena seorang putra terbaik Minangkabau, seorang ulama, sastrawan, negarawan, dan pujangga agung yang namanya harum hingga ke seluruh penjuru dunia, Tuan Guru Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang kita kenal dengan panggilan akrab Buya Hamka. Beliau menulis sebuah puisi yang begitu menyentuh hati, penuh kerinduan dan syarat akan pesan luhur, berjudul Tanah Agam. Mari kita tenangkan hati, heningkan pikiran, dan ikut meresapi setiap kata yang tertulis di dalamnya. Mari kita kenali wilayah tanah kelahiran para ulama ini. Secara geografis, Kabupaten Agam berbatasan dengan utara Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, selatan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, barat Samudra Hindia dan Kabupaten Padang Pariaman, timur Kabupaten 50 Kota, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Payakumbuh. Wilayah ini terbagi menjadi 16 kecamatan dengan keunikan masing-masing. 1. Ampek-Angkek, kaya sejarah dan pusat pendidikan agama. 2. Baso, udara sejuk dengan pemandangan indah. 3. Banu Hampu, penuh jejak sejarah dan pertemuan tokoh masyarakat. 4. Canduang, memiliki masjid tua peninggalan ulama terdahulu. 5. Ampek Nagari, menjaga kehidupan tradisional Minangkabau. 6. Kamang Mage, tanah subur, lahirnya banyak pemimpin dan ulama. 7. Ampek Koto, wilayah saksi sejarah adat dan pemerintahan lama. Lubuk Basung, pusat pemerintahan di kawasan pesisir. 9. Malalak, terkenal dengan wisata alam yang indah. 10. Matur, dataran tinggi berudara, sejuk dan tanah subur. 11. Palembayan, masyarakat teguh memegang adat dan gotong royong. 12. Palupu, hasil tani melimpah dan kerajinan tangan indah. 13. Sungai Pua, aliran sungai jernih, cocok untuk pertanian. 14. Tanjung Mutiara, membentang dari bukit hingga pesisir. 15. Tilatang Kamang, lahirnya banyak cendekiawan dan ulama besar. 16. Tanjung Raya, gabungan keindahan bukit dan pesisir yang harmonis.
Dari pesisir hingga puncak bukit, semuanya menyatu membentuk kebesaran Tanah Agam. Tanah Agam, karya Hamka. Di kaki bukit barisan yang menjulang tinggi, terdapat tanah yang bernama Agam. Tanah yang penuh dengan dedaunan hijau. Tanah yang mengalir sungai-sungai jernih. Di sini tumbuh rumput yang lebat. Di sini berdiri rumah gadang yang megah, dengan atapnya yang seperti tanduk kerbau, menceritakan sejarah nenek moyang yang gagah. Tanah Agam, tanah yang penuh hikmah, tempat lahirnya ulama dan cendekiawan yang mengajarkan ilmu dan kebajikan kepada seluruh rakyat Minangkabau. Di sini suara azan menggelegar dari masjid-masjid tua. Di sini rakyat bekerja dengan penuh semangat, menanam padi di sawah yang subur, menebang kayu di hutan yang rimbun. Tanah Agam, tanah yang sakral, tempat di mana adat dan agama bersatu. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, prinsip yang menjadi jiwa masyarakat. Walaupun waktu terus bergulir, walaupun zaman terus berubah, hati rakyat Agam tetap setia pada nilai-nilai leluhur yang mulia. Tanah Agam, tanah airku yang tercinta, kau adalah bagian dari jiwaku. Aku akan selalu mencintaimu dan menjaga kehormatanmu dengan segenap hati. Sungguh syair yang begitu indah, penuh kerinduan dan menyimpan makna yang sangat dalam. Buya Hamka menuliskan puisi ini bukan sekadar menggambarkan pemandangan semata, melainkan meluapkan rasa cinta yang mendalam kepada tanah yang melahirkan dan membesarkan semangat keilmuannya. Mari kita bedah perlahan makna di balik setiap baris kalimatnya. Pertama, Buya menggambarkan keagungan alam Agam yang berada di bawah lindungan bukit barisan. Tanahnya subur, airnya jernih, dan segala isinya tampak penuh berkah. Bagi nenek moyang kita, alam yang indah adalah tanda kasih Allah kepada penghuninya dan wajib dijaga dengan rasa syukur, bukan dirusak dengan keserakahan. Kemudian beliau menyebutkan rumah gadang yang megah. Atap yang melengkung menyerupai tanduk kerbau itu bukan sekadar hiasan, melainkan lambang kekuatan dan keberanian. Ia mengingatkan kita bahwa orang Minangkabau, khususnya rakyat Agam, adalah orang yang berani mempertahankan kebenaran, teguh memegang janji, dan bersatu dalam kebersamaan. Di dalam rumah gadang itulah nilai-nilai luhur diajarkan dari generasi ke generasi. Lebih dari keindahan fisiknya, Agam disebut sebagai tanah yang penuh hikmah. Benar sekali. Sejak zaman dahulu, daerah ini dikenal sebagai pusat pencetak ulama dan orang-orang berilmu. Banyak tokoh besar yang menyebarkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lahir dari tanah ini. Maka tak heran jika di setiap sudut nagari di sana, masjid-masjid berdiri tegak dan suara azan selalu berkumandang menjadi penunjuk waktu kehidupan. Rakyat Agam pun dikenal memiliki semangat kerja yang luar biasa. Mereka tidak hidup bermalas-malasan. Mereka mengolah tanah, menanam padi, memelihara ternak, dan memanfaatkan hasil hutan dengan bijak. Karena bagi orang Minang, bekerja adalah bagian dari ibadah. Tangan yang bekerja keras di siang hari adalah tangan yang diangkat berdoa di malam hari. Puncak keagungan puisi ini terlihat pada baris yang menjadi jiwa seluruh kehidupan kita. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat istiadat berlandaskan hukum agama dan hukum agama berlandaskan Kitabullah Al-Quran. Inilah inti dari kehidupan masyarakat Agam yang tidak pernah goyah. Segala aturan dalam bermasyarakat, segala tata cara dalam pergaulan, semuanya disesuaikan dengan ajaran Allah. Tidak ada adat yang melawan agama, dan tidak ada agama yang melupakan tata krama adat. Inilah yang membuat masyarakat di sana hidup rukun, damai, dan dihormati orang lain. Buya Hamka pun mengingatkan, biarpun dunia terus berubah, biarpun teknologi makin canggih, biarpun zaman makin berlari cepat, jangan sampai hati kita ikut berubah meninggalkan kebaikan leluhur.
rakyat Agam tetap teguh memegang sumpah setia kepada nilai mulia yang diwariskan. Dan itulah yang harus kita teladani, mencintai tanah kelahiran dengan cara menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya, dan menjaga warisan yang ada di dalamnya. Demikianlah pesan mulia dari Buya Hamka lewat puisi Tanah Agam. Semoga ini menjadi cermin bagi kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita cintai tanah air, mari kita pelihara budaya luhur, dan mari kita kokohkan iman dan takwa sebagai pondasi hidup kita. Saudara sekalian, jika Anda pernah berkunjung ke Agam atau memiliki cerita tentang daerah ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun percakapan yang penuh kebaikan bersama. Jangan lupa berikan tanda suka, bagikan agar pesan ini sampai ke kerabat kita, dan berlangganan Minang Mustika Jaya untuk terus mendukung penyebaran budaya dan hikmah Minangkabau. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan kasih sayang kepada seluruh tanah Minangkabau dan seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.